Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Makfira, NIM 21044500030 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, berikut ini adalah tugas dari ujian akhir semester saya. Silakan simak video berikut ini tentang keterampilan dalam melakukan konseling. Deskripsi masalah. Rara adalah seorang siswi di sekolah unggulan. Rara memiliki ciri fisik yang tidak ideal sehingga dia sering menjadi bahan bulian teman kelasnya. Akibat bullying yang dilakukan oleh beberapa temannya, Rara sering berkelahi dengan temannya dan kerap menyakiti dirinya sendiri. Dan ia merasa sangat sensitif ketika salah seorang sahabatnya menanyakan hal tentang dirinya. Oleh sebab itu, Rara membutuhkan seorang konselor untuk dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, perhatikan petikan wawancara sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nan. Silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana, Nan, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi apakah Ibu mengenal saya? Oh, tentu saja, Nan. Kamu adalah salah satu siswa dari kelas 10 IPA 1 kan? Betul Bu, saya Rara, kelas 10 IPA 1. Oke, baik. Perkenalkan, nama Ibu Sinta. Ibu yang akan jadi guru besar di sekolah ini, Nah. Baik Bu. Oh, maaf, kalau boleh tahu, apakah kamu datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada orang lain yang menyuruh Anda, Nah? Saya datang atas kemauan saya sendiri Bu. Seperti itu, Anak. Baik, apakah sebelumnya kamu pernah ke ruangan ini untuk melakukan konselingnya? Belum pernah Bu, ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling itu sendiri. Konseling adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada siswa yang untuk membantu dia menemukan solusi dari masalah atau kesulitan yang dia alami. Apakah sampai di sini kamu paham? Iya Bu. Oke, jadi Ibu di sini merupakan konselor yang akan membantu kamu untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Dan di sini kamu berperan sebagai konseling, sehingga berperan aktif agar memudahkan kita untuk mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi. Apakah kamu sudah paham? Iya Bu, saya paham. Insya Allah saya akan berperan aktif. Tapi apakah percakapan ini bersifat rahasia? Kamu tidak perlu khawatir, nanti saja. Insya Allah Ibu akan menjaga percakapan ini. Dan kamu perlu tahu bahwa dalam dunia konseling itu ada kode etik yang harus dipatuhi. Salah satunya asas kerahasiaan. Jadi kamu jangan tahu lagi untuk bercerita kepada Ibu. Insya Allah Ibu akan menjaga rahasia kamu. Baik Bu. Ibu ingin menanyakan apa sih yang kamu harapkan dari setelah proses konseling ini? Saya harap Bu, masalah yang saya hadapi ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar dari masalah saya ini. Baik, sebelumnya konseling ini akan membutuhkan 2 sampai 3 kali pertemuan dalam durasi 40 menit. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Ya Bu, saya setuju. Jadi, Rara, ada apa menurut Ibu? Saya punya masalah Bu, yang membuat saya bingung harus bertindak apa. Memangnya masalahnya apa, Nak? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa emosian dan tidak bisa mengontrol emosi saya. Dan apa namanya? Lanjut saja ceritanya. Jadi begini Bu, saya merasa sedih Bu. Fisik saya memang tidak sempurna, tapi mengapa teman-teman saya selalu membuli saya? Saya sangat kesal dan jengkel Bu terhadap mereka. Ibu mengalami apa yang kamu rasakannya? Iya Bu, maka dari itu saya datang kemari dan berharap Ibu bisa membantu saya menghadapi masalah ini. Iya, Nak, yang terpenting
kamu dapat bekerja sama dengan ibu agar kita sama-sama dapat menemukan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Iya Bu, semoga saja ada solusi terhadap masalah ini. Amin. Jika kamu berperan aktif dan mau bekerja sama dengan ibu dalam proses konseling ini, tentunya kita akan menemukan solusi yang terbaik dalam masalah yang kamu hadapinya. Iya Bu, amin. Saya berharap masalah saya cepat selesai. Oh ya nak, kalau boleh tahu, kamu punya waktu berapa menit untuk melakukan konseling ini? Saya punya waktu 40 menit Bu. Baiklah, konseling ini akan membutuhkan waktu 1 kali pertemuan dengan durasi 40 menit. Jadi semoga kita dapat memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya ya nak. Iya Bu, terima kasih. Jadi lalu apa yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Begini Bu, semenjak saya sering dibully oleh Ari dan Aji, saya sering sekali tidak bisa mengontrol emosi saya. Dan saya juga bisa menguji diri saya sendiri. Jadi kamu sering merasa emosi ketika teman-teman kamu membuli kamu ya? Iya, begitulah Bu. Jadi apa yang kamu lakukan ketika teman-teman kamu membuli kamu? Saya biasa mengajak mereka beradu fisik Bu. Soalnya mereka bikin emosi dan membuat saya marah. Jika mereka menyebut kamu, apakah kamu pernah menegurnya secara baik-baiknya? Tidak Bu, tapi awalnya ketika mereka menyebut saya terdiam. Akhirnya saya jadi tidak tahan dengan kalimat mereka. Lalu saya mengajak mereka berantem. Baik, ibu sangat paham keadaan kamu. Jadi apa yang kamu inginkan dari permasalahan ini nak? Saya ingin Bu bisa mengendalikan serta mengontrol emosiku, dan saya juga ingin mereka berhenti membuli saya. Kalau saya bisa memilih, saya juga tidak ingin dilahirkan dengan keadaan fisik yang seperti ini. Tetapi semuanya itu kan sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nak, kamu betul sekali. Kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga mana, mau di keluarga kaya ataupun miskin, bahkan bentuk fisik sekalipun kita tidak bisa memilih karena semuanya sudah diatur oleh yang di atas. Jadi kamu tidak perlu khawatir nah, karena semuanya kesempurnaan itu hanya milik yang di atas. Jadi kamu tidak perlu sedih nah. Tidak betul Bu. Setelah mendengar cerita dari Nak Rara, Ibu memiliki beberapa alternatif yang bisa membantu Nak Rara. Di antaranya yaitu teknik modeling langsung dan modeling simbolik. Jadi teknik modeling langsung digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dimiliki atau yang hendaknya dimiliki oleh konselor melalui contoh konselor, guru ataupun teman sebayanya. Sedangkan teknik modeling simbolik itu disajikan melalui media tertentu seperti video ataupun perekaman suara. Jadi menurut Narara, bagaimana dengan alternatif tersebut? Menurut saya Bu, semua teknik yang tadi Ibu jelaskan itu baik, tapi saya bingung. Intinya alternatif yang saya inginkan adalah alternatif yang membutuhkan waktu yang singkat, mudah, dan untuk saya pahami. Saya tidak mau melibatkan orang lain karena saya orangnya pemalu. Kira-kira alternatif apa yang cocok Bu? Nah, baiklah nak, menurut Ibu semuanya cocok untuk kamu karena baik teknik modeling langsung ataupun modeling simbolik ini bisa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Jadi bagaimana menurut kamu nak? Saya memilih teknik modeling langsung Bu, karena saya pikir teknik ini memiliki kelebihan yang digunakan, di mana saya bisa melihat secara langsung seseorang memperagakan mengenai cara penyelesaian masalah ini. Oh baiklah, bagus sekali nak pilihannya. Mungkin sekarang bisa kita praktek ya. Ya Bu, soalnya saya sudah tidak sabar untuk mempraktekannya. Baiklah, karena Rara sudah tidak sabar, kita akan lakukan latihan sekarang. Nanti di sini kita akan melakukan permainan peran, di mana di sini Rara yang akan menjadi pelaku dan Ibu yang akan menjadi Rara. Iya Bu. Hai Ra, kok kamu makin kecil sih sama gendut?
Bilang tidak apa-apa, kok saya syukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Tapi asal kamu tahu ya, dengan kamu menghina saya seperti itu, sama halnya kamu menghina pemberian Tuhan. Waduh, masa sih sok nasehatin banget? Hidup kamu aja belum benar. Menasihati sekalian, tapi memang benar dalam Islam itu kita tidak boleh mencela atau menghina orang lain, apalagi memanggil orang lain dengan kata yang mengandung makna ejekan. Jika kamu melakukannya, maka kamu adalah termasuk orang-orang yang zalim, dan ingatlah bahwa Allah akan melaknat orang-orang yang zalim. Astagfirullahaladzim, maafkan kami Rara. Iya, kami sering menghina dan membuli kamu. Sebetulnya sesama makhluk, kami tidak boleh merendahkan. Kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Mohon maaf sekali lagi, Rara. Maafkanmu, syukurlah kalau kamu sudah sadar. Oh iya, Rara. Kami sangat menyesali perbuatan kami. Ya, Ari, saya juga meminta maaf karena kemarin saya juga terpancing emosi dan mengajak kamu berantem. Iya, Rara, kami juga minta maaf. Terima kasih, Ra, atas semua pelajarannya. Semoga kelak kami bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan kami janji tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi. Nyari sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih. Nah, itulah tadi permainan yang kita lakukan, Rara. Jadi sampai sini bagaimana? Apakah Rara sudah paham? Iya, Bu, saya paham. Oke. Jadi bagaimana tentang teknik modelisasi yang tadi kita lakukan? Menurut saya, itu sangat inspiratif, Bu. Alhamdulillah. Jadi kapan rencana Rara mau melakukan modelisasi ini? Insya Allah segera, Bu. Nanti saya akan memperkenalkan langsung ke teman-teman. Baiklah, dengan seperti itu, apakah teman-teman kamu nantinya akan sadar? Iya, Bu, insya Allah. Nanti saya akan mencobanya, karena sebelumnya saya tidak pernah gunakan cara seperti ini. Oke, jadi bagaimana perasaan Rara sekarang? Alhamdulillah, Bu, sekarang saya merasa lega. Alhamdulillah kalau begitu. Ya Rara, rupanya waktu kita sudah hampir habis. Iya, Bu, terima kasih atas bantuannya. Ya Nak, Ibu senang bisa membantu Rara. Oh iya, Bu, bolehkah saya menunggu Ibu ketika saya memiliki masalah lagi? Boleh sekali Nak, kapanpun kamu butuh teman curhat ataupun membutuhkan solusi dari masalah yang kamu hadapi, kamu bisa langsung datang ke Ibu untuk bersama-sama mencari solusi dari kesulitan yang anak Rara hadapi ini. Iya, Bu, terima kasih banyak. Baik, saya permisi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.